pendidikan agama Kristen. Sebelum belajar, minta salah satu orang memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hingga pada pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran. Kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kau berkati juga Pak Warjono ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesabaran, ketabahan dalam mendidik dan mengajar kami. Engkau berkati juga kami para anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya kami bisa mendengarkan seluruh materi dari Pak Marjono. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak Bapak sekali lagi apa kabar? Diberkati oleh Tuhan Yesus. Iya. Pastinya kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk memulai proses pembelajaran tadi anak Bapak sudah berdoa. Sekarang tolong isi daftar hadir ini. Silahkan di-scan barcode daftar hadir. Saya akan cek siapa siswa yang hadir di kelas Bapak dan siapa yang tidak hadir. Silahkan di-scan. The Bluetooth device is ready to help. Oke, saya akan perhatikan di sini. Silahkan diisi daftar hadirnya. The Bluetooth device is connected successfully. Silahkan diisi, nak. Bapak akan pantau dari sini. Siapa yang sudah mengisi daftar hadirnya? Keterangan di situ, nama lengkap, kelas, jurusan, keterangan. Berarti keterangannya hadir. Oke, sembari kamu mengisi daftar hadirmu di Google Form, udah selesai? Sudah. Oke, sekarang anak-anak Bapak boleh buka Padlet. Ya, silahkan dibuka Padletnya. Ini Padlet pembelajaran hari ini. Bapak masukkan proses materinya ada di sini. Ya, dimulai dari tadi daftar hadir. Kamu harus scan dulu barcode daftar hadirnya. Kemudian nanti kita akan masuk ke refleksi awal. Ya. Ready? Nah, untuk pelajaran hari ini ya materinya tentang hidup bersama dalam kemajemukan. Nah, kira-kira apa ya Pak tujuan materi pelajarannya? Nah, sebelum kita refleksi awal, Bapak pengen ya anak-anak Bapak ini belajar hari ini memiliki suasana hati yang seperti apa. Sebelum Bapak bacakan tujuan dari pelajaran hari ini, silahkan kembali ke Padlet Bapak tadi, buka di refleksi awal. Ya, refleksi awal dan kamu akan mengisi ya bagaimana perasaan kamu hari ini untuk belajar dengan Pak Marjono. Silahkan dibuka. Kodenya 33667773. Ini kodenya. Silahkan ditulis suasana hati kamu hari ini. Bapak akan pantau. Masukkan kodenya. Tinggal diklik suasana hati. Ya. Sudah terisi ya. Berarti rata-rata anak Bapak itu suasana hatinya bahagia, betul ya? Betul. Coba yang bahagia senyum dulu. Siap belajar hari ini? Ya, pastinya siap karena suasana hatinya bahagia. Ini ya. Oke, terima kasih. Sekarang perhatikan di depan untuk anak-anak Bapak.
memahami materi pembelajaran hari ini. Materi kita tentang apa? Hidup dalam masyarakat majemuk. Apa materinya? Hidup dalam masyarakat majemuk. Nah, capaian materinya, capaian yang harus kita capai bersama dalam materi ini adalah hidup dalam masyarakat majemuk itu adalah panggilan bagi setiap orang Kristen untuk mewujudkan kasih Kristus melalui sikap toleransi, empati, penghargaan terhadap perbedaan sehingga tercipta apa? Kerukunan dan kedamaian. Ini capaian pembelajaran materi tentang hidup bersama dalam kemajemukan. Kira-kira Pak Marjono apa tujuannya? Tujuan pelajarannya yang pertama. Coba baca anak-anak Bapak semuanya. Yang pertama apa? Setelah didik mampu menganalisis kita hidup dalam masyarakat dan nilai-nilai Kristen yang mensyukuri adanya keberagaman etnis, budaya, dan agama. Oke, jadi tujuan pelajaran pertama materi hidup bersama dalam kemajemukan, kita ini harus mampu mensyukuri adanya keberagaman. Ya, bukti kita beragam di sini apa? Dari segi apa? Suku. Ada suku Batak di sini? Iya. Ada suku mana? Tidak ya? Ya kebetulan tidak ada. Ini rata-rata orang Batak. Kalau Pak Marjono sendiri suku Dayak. Berarti setidaknya kita di sini sudah berbeda suku. Oh, Repanza suku apa? Toraja. Ya, ada Toraja, Batak, Dayak. Jadi ada 3 suku. Termasuk gak kita majemuk? Termasuk gak beragam? Termasuk. Ya, di sekolah ini aja kita sudah beragam. Kemudian tujuan pelajaran kedua, setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik mampu merumuskan tindakan nyata. Apa tindakan nyatanya? Tanggung jawab orang Kristen dalam membangun apa? Kerukunan, menghargai perbedaan dalam masyarakat. Ya, kamu harus mampu setelah belajar ini mampu ya menjaga kerukunan dalam hidup masyarakat majemuk, rukun, damai, tentram. Ya, itu tujuan pelajarannya. Oke, untuk lebih memahami materi ini, anak-anak Bapak arahkan untuk mendengarkan isi lagu ini karena lagu ini berbicara tentang materi ini. Silahkan didengar dulu. Nanti setelah itu saya akan tanyakan, menurut kalian apa makna dari lagu tersebut? The Bluetooth device is ready to pair.
The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Oke, anak-anak Bapak, saya arahkan kembali ke mantri.com untuk mengomentari makna dari lagu yang kita dengar tadi tentang hidup rukun antar umat beragama. Silahkan dibuka kembali mantri.com-nya. Kodenya 29792849. Ini kodenya 29792849. Silahkan tuliskan menurut paham kamu apa makna dari lagu tadi. Oke. Oke, nanti akan Bapak perhatikan makna lagunya secara langsung dulu menurut pribadinya si Febri. Coba menurut Febri apa makna lagu tadi menurut Febri? Silahkan dijawab. Jadi menurut saya makna dari lagu tadi yaitu negara kita Indonesia penuh dengan keberagaman, baik itu dari agama, ras, dan suku bangsa. Jadi tadi kita diajak mari kita hidup berdampingan dengan segala keberagaman yang ada di negara kita. Oke, tepuk tangan untuk Febri. Ini komentar isi lagunya luar biasa. Hidup berdampingan. Menurut Rehan, makna lagu tadi apa? Secara garis besar, lagu tersebut menyampaikan pesan bahwa Indonesia itu penuh dengan keberagaman agama, yang dimana kita diajarkan untuk saling menghargai agama yang berbeda dengan keyakinan kita, dan untuk saling toleransi terhadap segala perbedaan agama. Wah, luar biasa. Jadi makna lagu tadi itu luar biasa bagi kita ya. Kita harus hidup berdampingan, membina hubungan yang rukun dengan antar umat beragama. Karena agama di Indonesia tidak hanya satu, yang diakui oleh undang-undang itu ada 6. Coba Repansa sebutkan 6 agama yang ada di Indonesia. Agama Islam, Pak, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Iya, tepuk tangan untuk Repansa. Luar biasa.
ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Nah, sebagian besar anak-anak Bapak sudah mengerti dan memahami dari makna lagu tadi. Nah, sekarang anak-anak Bapak saya arahkan kembali untuk melihat slide PowerPoint Bapak materinya. Ya. Apa itu masyarakat majemuk? Definisinya, pengertian dari masyarakat majemuk itu terdiri dari berbagai etnis, agama, budaya, dan sosial. Penting nggak untuk memahami materi ini? Sangat penting. Karena memahami keberagaman penting untuk keharmonisan sosial. Harmonis. Oke, sekarang saya mau tanya. Harmonis itu apa, Jo, menurutmu? Damai, Pak. Damai. Ya. Menurut Yusuf, harmonis itu artinya apa? Keselarasan dan kesatuan di antara banyaknya keberagaman, Pak. Iya. Ya, tepuk tangan untuk Yusuf. Ini keren nih jawabannya. Terus, contoh di Indonesia ya. Di Indonesia, kita itu kaya dengan suku, agama, bahasa, adat istiadat yang hidup berdampingan. Ya. Indonesia itu sangat kaya akan hal ini. Ini yang perlu kita rawat. Dan kita sebagai orang Kristen juga penting untuk ya membangun hidup kerukunan antar umat beragama. Tantangan dalam konflik keberagaman. Apa tantangannya? Prasangka, diskriminasi, intoleransi dapat memicu konflik. Intoleransi tahu nggak artinya apa? Apa itu intoleransi? Tidak menghargai, tidak menghormati. Ya, atau rasis. Apa itu rasis? Menjelekkan agama orang. Itu rasis. Anak-anak Bapak sebagai siswa Kristen tidak boleh rasis. Ya, karena kita hidup di Indonesia ini yang kaya akan keberagaman. Jadi, untuk membangun toleransi, kamu harus memiliki sikap saling ya, menghormati dan menghargai. Terus yang kedua, tantangan dalam keberagaman yang kedua adalah contohnya konflik. Konflik itu apa artinya, Angelin? Konflik artinya apa, Angelin? Bisa jawab? Konflik artinya apa? Permasalahan. Permasalahan. Pak, pernah nggak terjadi konflik perang suku di Indonesia? Pernah. Di Batam pernah terjadi itu tahun 1999. Perang antara suku Flores dengan Batak. Itu pernah terjadi. Itu salah satu masalah. Itu salah satu konflik yang pernah terjadi. Nah, usahakan kalian sebagai siswa tidak memiliki ini konflik. Kemudian yang ketiga, solusinya apa dari konflik tadi? Dialog, pemahaman penting untuk mencegah konflik. Dicegah konfliknya. Ya, melalui apa? Dialog. Oke. Peluang dalam keberagaman. Kekayaan budaya, pertukaran ide, solidaritas. Dari kata solid. Solid artinya apa? Solid artinya apa? Kompak. Ya, seia sekata, sepemikiran. Itu namanya solid. Terus, nih, ajaran Alkitab tentang hidup rukun. Di mana aja anak ayat-ayat ini, aku? Matius 5, Roma, Galatia. Tolong diingat ya. Nah, kemudian teladan Yesus dalam membangun hubungan lintas golongan atau hidup dalam kemajemukan. Yesus ngasih teladan. Bahwasanya Yesus berbicara dengan perempuan Samaria melampaui prasangka. Ya, dalam kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Kemudian kasih Yesus itu tanpa batas. Yesus tidak melihat atau membedakan latar belakang. Perempuan Samaria ini kasusnya apa, Pak? Masalahnya apa? Dia bersuami berapa orang? 5. Ya. Dan sebenarnya
antara suku Yahudi dengan Samaria nggak boleh bersatu. Tapi di sini Yesus ngasih contoh. Bahwasannya Yesus tidak membeda-bedakan. Ya, Yesus sangat mengasihi dia. Sehingga perempuan itu dampak positifnya apa? Dia menjadi saksi Kristus bagi kotanya. Jadi perempuan ini menjadi saksi Kristus. Salah satu tugas gereja adalah marturia. Marturia artinya apa? Bersaksi. Ya. Mengembangkan sikap toleransi. Nah, nanti ada tugas LKPD dan ini tugas kelompok akan kamu kerjakan. Ini perlu kita kembangkan toleransi, mendengarkan dan memahami, menghormati apa? Perbedaan. Yang ketiga, hindari prasangka. Oke, untuk kamu lebih dalam memahami tentang toleransi, Bapak akan bagikan LKPD untuk kamu lebih memahami lagi apa itu makna toleransi. Nah, ini karena sudah ada kelompoknya, silahkan dikerjakan secara bersama-sama. Nanti kelompok 1 akan bertanya ke kelompok 3. Kelompok 2 akan bertanya ke kelompok 4. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan tugas kelompoknya. Nanti tolong dipresentasikan. Nah, ini dia LKPD-nya. Bapak akan instruksikan dari sini. Tolong anak-anak Bapak kerjakan. Berdiskusilah dengan kelompoknya. Nah, LKPD kalian itu berhubungan dengan materi tadi. Kerukunan melalui toleransi. Nah, petunjuk pengerjaannya, isilah identitas kelompok kalian. Sudah diisi? Ya. Kemudian diskusikanlah bersama. Silahkan berdiskusikan tentang toleransi. Kemudian yang ketiga ini, Bapak minta nanti kamu presentasikan di depan kelas. Dan selamat mengerjakan. Oke, sembari kamu mengerjakan, Bapak akan mempersiapkan kelompok siapa yang duluan presentasi. Ini kita ada 4 kelompok tadi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terakhir kelompok 4. Sudah dikerjakan anak-anak Bapak semuanya? Oke, sekarang pemilihan ya. Kelompok siapa yang lebih duluan tampil? Sudah ya? Kita mulai. Kelompok siapa dulu yang tampil? Iya, kelompok 2. Silahkan. Kelompok 2 akan bertanya ke kelompok 4. Ya, kelompok 4 mana kelompok 4? Siap ya? Silahkan. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 4. Menurut kelompok kalian, apa makna dari sikap toleransi? Apa makna dari sikap toleransi? Silahkan dijawab. Makna dari toleransi adalah sikap yang bersedia dan mau menerima atau menghargai dan menghormati segala perbedaan, baik itu berbeda agama, ras, suku, bahasa, dan lain-lain, serta selalu hidup dalam rukun dan damai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 4. Nah, sekarang Bapak pilih kembali
Tadi kelompok 2 dan 4. Oh, nggak usah dipilih lagi. Ini langsung nih, kelompok 1 bertanya ke kelompok 3. Coba perwakilan kelompok 1 bertanya ke kelompok 3. Setelah membaca kitab Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13, Galatia 3 ayat 28 beserta artinya, carilah pesan yang terkandung dalam ayat tersebut lalu tuliskan pada kolom berikut. Coba ada yang bisa berjawab? Nih, Onike yang akan jawab. Jawaban menurut dari kelompok kami adalah terutama kita harus membaca dahulu isi dari ayat tersebut. Jadi ayat tersebut itu menceritakan peristiwa ketika di hari Pentakosta. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab berkumpul di dalam suatu persekutuan untuk merayakan hari Pentakosta. Nah, di hari Pentakosta tersebut, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat dan tampaklah lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Dan mereka berbahasa asing, yakni berbahasa-bahasa roh. Oleh sebab itu, mereka yang percaya menjadi satu dalam Kristus. Nah, dari ayat tersebut memberikan pesan pada kita yaitu menjadi satulah dalam Kristus. Menjadi satu di dalam Kristus. Satu, gak boleh membeda-bedakan. Terima kasih untuk anak-anak Bapak yang sudah mengerjakan tugas LKPD-nya dengan baik, yang Bapak bagi dari 4 kelompok. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum Bapak akhiri dan simpulkan materi ini, Bapak akan melihat asesmen terakhir, yaitu silahkan dibuka, scan barcode kembali untuk uji pengetahuan. Silahkan di-scan. Oke, ini uji pengetahuan tentang pemahaman anak-anak Bapak tentang materi hidup dalam masyarakat majemuk dalam perspektif iman Kristen. Silahkan. Ada 10 pertanyaan yang Bapak sediakan dari barcode kode ini, itu di Google Form. Bapak akan pantau dari sini siapa yang sudah selesai mengerjakan. Setelah kegiatan asesmen ini, baru kita akan simpulkan bersama-sama materi ini. Silahkan dikerjakan. Sudah ada yang selesai? Belum ya? Sudah seberapa paham kalian materi yang Bapak jelaskan tadi, kemudian kalian sudah mengerjakan juga tugas LKPD. Jadi sekarang sebelum Bapak simpulkan, kalian harus mengerjakan tugas sumatifnya lewat Google Form yang tadi sudah kalian isi barcode-nya. Itu ada 10 pertanyaan. Nilainya harus 80. Kalau 80 berarti kamu sudah KKM. Ya. Rata-rata bisa buka ya barcode-nya tadi ya. Silahkan dikerjakan. Abi udah selesai? Belum.
Ya, kalau udah selesai silahkan langsung submit. Saya akan pantau dari sini hasil dari asesmen kalian. Oke, ini atas nama Erlangga 90. Wah, keren nih. Tepuk tangan tuh Erlangga. Atas nama Sondang 100. Wis, keren ini. Berarti anak-anak Bapak sudah 2 orang nilai sempurna ya memahami materi ini. Coba yang lain lagi. Gak usah takut rendah. Ya. Ada 90, ada 100. Oke, ini Nia 100. Wah, Yusuf Panjaitan 100. Berhasil ya. Terima kasih. Ini nilai sempurna ini. Berarti paham dengan materi yang tadi. Yusuf, materi tadi tentang apa Yusuf? Tentang apa Yusuf? Materi kita tadi Hidup dalam masyarakat majemuk. hidup dalam masyarakat majemuk. Apa yang sudah Yusuf pahami dari materi ini? Saya sudah mempelajari walaupun kita banyak perbedaan seperti perbedaan agama, suku, ras, dan lain-lain, kita harus tetap hidup berdampingan dan bersama karena itu akan membangun suatu hal yang baik bagi kita semua. Oke, makasih Yusuf. Sudah selesai semua? Sudah? Saya pantau lagi di sini ya. Oke, Rehan 100, Aldi 90, Jo 100, Mawar 100. Ada yang belum submit? Siapa yang belum submit? Coba angkat tangan. Oke, yang belum segera. Setelah ini kita akan merefleksikan, menyimpulkan materi hari ini. Abi 100. Mana Abi? Wah, keren ini Abi ini. Luar biasa. Terima kasih Abi dan teman-temannya. Nilainya udah bagus banget. Ayo yang belum, silahkan. Abi, kamu senang nggak belajar hari ini? Senang, Pak. Kenapa senang? Karena ya, di sini kita bisa mengetahui cara menghargai sesama beda budaya, suku, sama agama, Pak. Iya, luar biasa. Makasih Abi. Sudah? Yang belum segera? Oke, Eunika 100, Repanza 80. KKM ya, Repanza 80. Siapa lagi yang belum? Satu orang lagi. Sudah? Oke, terima kasih Febri. Ya. Nah, rata-rata anak Bapak dari hasil asesmennya ya 100, 90 dan 80. Oke, Tamaria. Terima kasih ya Tamaria. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya kategorikan anak-anak Bapak paham dengan materi ini. Nah, sebagai kesimpulannya, refleksi akhir, coba perhatikan kembali sebelum kita tutup di dalam doa. Nah, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari materi ini. Kamu dapat aplikasikan hidup bersama dalam kemajemukan, khususnya dalam perspektif iman Kristen, karena ini adalah pendidikan agama Kristen. Ya, kita harus aplikasikan materi ini. Yang pertama kita aplikasikan di mana, Nak? Di sekolah. Dengan cara apa? Ya, kita harus hormati teman kita yang berbeda agama dan budaya. Pertama sekali, yang harus kita aplikasikan materi ini di sekolah. Kemudian yang kedua, di rumah. Kenapa di rumah? Kelompok 4 tolong jawab. Iya, di tetangga pun komplek perumahan kita juga majemuk, banyak dari segi suku, banyak dari segi agama, ras,
ya, warna kulit, beragam-ragam. Nah, materi ini harus diterapkan juga di rumah, di lingkungan rumah kita. Terakhir, kelompok 3. Di mana? Di masyarakat. Sama-sama di mana, Nak? Di masyarakat. Nah, anak-anak Bapak, materi ini harus kita terapkan yang pertama tadi di sekolah, rumah, dan masyarakat. Refleksi diri, ini sikap saya terhadap materi ini. Saya tadi katakan kalian di awal tadi sudah bahagia banget, ya. Dan tetap tingkatkan toleransi dan kamu menjadi agen perdamaian. Jadi hadirnya kamu di Indonesia ini, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam, di sekolah SMK Negeri 1 Batam, kamu harus bisa menjadi agen pendamaian. Hadirnya kamu hidup rukun. Terakhir, kesimpulannya, panggilan untuk hidup dalam damai. Realitas majemuk, ajaran dan teladan, toleransi adalah kunci, kemudian aksi nyata. Aksi nyatanya tadi ada 3 tempat yang harus kita aplikasikan. Di mana? Yang pertama, sekolah, masyarakat. Oke, puji Tuhan, demikian pembelajaran kita siang hari ini atau pagi hari ini, ya. Sebelumnya Bapak ingatkan minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi yang selanjutnya. Oke, minta kesediaan Abi tutup kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau sudah memberkati kami dengan pembelajaran arti berbeda agama, suku, budaya Tuhan. Semoga apa yang kami pelajari hari ini supaya bisa menjadi berkat untuk kami dan kami bisa melakukannya Tuhan. Tuhan berkati juga Pak Marjono ya Tuhan. Tuhan supaya berkatilah kesehatannya Tuhan supaya sehat selalu Tuhan. Dan kami sudah selesai pembelajaran untuk hari ini Tuhan. Berkatilah Tuhan. Dalam hanya ini doa namu-Nya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Shalom.